lagi, kita hari ini akan membahas breakout lagi ya. Oke, ini sebelumnya udah pernah ya. Ini juga udah dibahas breakout sukses nomor 1, sekarang breakout sukses nomor 2 ya. Tadi kan sepertinya bullish-bullish aja. Sekarang kita lanjutkan ke bearish ya. Oke, breakout sukses nomor 2. Kita baca market dulu. Market 20 EMA, 50, 200 ya. 100 artinya di sini ada golden cross. 50 menembus 200 EMA, maka itu golden cross. Kemudian di sini ada 20 EMA ya. Sebelumnya kan udah kita lihat golden cross di sini. Oke, di sini ini ya candlenya yang saya maksud. Ada SSR yang signifikan. Oke. Kenapa ini signifikan SSR-nya? Satu, dia pernah di break ya. Ternyata dia melanjutkan. Ini juga bullish breakout ya. Tapi sekarang kita bahas bearish ya. Kemudian ini support ya, di sini juga terjadi fake breakout. Artinya ini udah SSR yang signifikan, trend down ya. Apa yang kita tunggu? Kita tunggu breakout bearish candle signifikan ini ya. Kemudian apa yang terjadi? Dia break sampai bawah. Close-nya di sini kita lihat. Dan kita lihat di bawah ada resisten juga. Ini ya. Ini yang merupakan deviasi satu bagian bawah ya. Dan di sini resisten terakhirnya. Resisten di sini, resisten di sini, bisa jadi ya. Nah, untuk kasus seperti ini kita tunggu konfirmasi pergerakan price-nya kayak gimana. Karena ini udah breakout ya. Dan resisten ini belum disentuh ya. Ini belum disentuh, ini belum disentuh. Price pada detik awal dia langsung lagi menuju ke atas. Dan kalau ada rejection, kita bisa sell di sini ya. Itu alasan pertama. Pertama, price di detik awal dia bergerak ke atas ke level SSR yang signifikan. Dua, perlu kita juga ketahui sebelum candle ini terbentuk apa yang dilakukan price. Price udah retrace di sini ya. Artinya ini benar-benar tekanan yang full ya. Karena price udah retrace di sini. Ketika dia turun, dia retrace di sini membentuk doji ya. Artinya bullish sudah pernah retrace di sini. Dan setelah retracement terjadi breakout, ini biasanya kuat ya. Jadi kalau dia price bergerak ke atas sini, maka dia akan mantul lagi ke bawah karena ini tekanannya kuat setelah retrace di sini. Oke, itu teman-teman. Saya lupa. Nah, double top juga ya. Nah, itu dia double top yang tidak kita baca. Tuh, double top atau ini kalau di chart pattern kita bahas apa? Ini adalah descending triangle ya. Jadi pasti ada hubungan. Kemudian nomor 2 teman-teman ya. Nomor 2 ini candlenya gimana? Marketnya 20 EMA, 50, 100. Dan di sini nggak ada 200 EMA, 200 EMA di bawah, artinya market dalam keadaan globalnya uptrend ya. Tetapi ada tetapinya. Di sini kita lihat ada yang namanya pattern evening star ya, evening star. Dan di sini fake breakout ya, artinya udah fake breakout di 20 EMA. Kita lihat 20 EMA ini kemana price-nya bullish ya. Ini anggap ini doji ya, bullish. Oke. 20 EMA yang menghasilkan candle begini ya. Ini kita bisa baca loss momentum nggak? Bisa ya. Ini bukan strong momentum karena dari 20 EMA. Kalau strong momentum ya dari bawah. Dari candle EMA yang lebih besar, 100 EMA atau 200 EMA. Ini artinya di sini pasti ada yang namanya sebelumnya resisten juga ya. Resisten, kemudian ini menghasilkan evening star di sini. Artinya di sini sedikit loss momentum atau 20 EMA agak kurang kuat ya. Dan ini adalah hasil maksimal dari 20 EMA. Ya. Kalau ada EMA kayak gitu dari 20 EMA waspadai ya, karena kita tahu bahwa 20 EMA adalah EMA yang tidak terlalu kuat ya. Untuk 1, 2, 3, 4
untuk menyangga 4 candle ini dia nggak terlalu kuat, dia pasti akan turun. Khawatirnya di sini akan ada yang namanya fake breakout ya. Kalau dia kuat begini dia akan turun lagi. Karena di 20 EMA ya. Itu waspadai ketika ada di uptrend ada 20 EMA yang menciptakan candle yang banyak bullish begitu ya. Waspada. Karena tekanan bullish itu dari 20 EMA yang tidak terlalu signifikan. Oke, sekarang kita bahas candle breakoutnya apa. Oke, di sini ada evening star, kemudian ini di break ya. Ternyata sama kayak bullish tadi ya, di contoh nomor 1 di bullish kan. Di video sebelumnya ini sama ya, kayak gini contohnya. Ada piercing line kemudian dia uptrend. Oke, kemudian artinya di sini ada SSR ya. SSR di sini karena sebelumnya ada fake, kemudian di break lagi, kemudian di sini ada 20 EMA. Nah, candle ini dia menembus 20 EMA. Satu, dia ada penopangnya adalah evening star, kemudian dia menembus SSR dan juga 20 EMA ya. Dan ini adalah kategori candle yang kuat ya. Sehingga di candle selanjutnya kita bisa sell di sini. Pertanyaannya adalah kenapa price nggak ke atas dulu di sini? Ya. Kalau saya analisa, 1 dia evening star, 2 dia udah retrace ya teman-teman ya. Dia udah retrace di sini. Kalau di sini kan dia nggak retrace di sini. Dia retrace-nya di sini. Makanya candle ini naik dulu. Kalau di sini udah retrace-nya di sini dan tekanannya kuat ya teman-teman. Kenapa tekanannya kuat? Itu tadi yang saya bilang, jika ada di uptrend nih ada bullish besar begini, maka dia cenderung akan menciptakan juga tren yang kuat bearish ya. Karena dia udah di ujung. Artinya ini seperti manipulasi ya. Di sini ada manipulasi. Itu. Dia pura-pura up dari 20 EMA, waspada ya. Kalau ini dari 200 EMA, ini bisa jadi uptrend. Tentunya kalau 200 EMA-nya sebelumnya ada downtrend dan muncul dari 200 EMA begini, berarti ada uptrend. Itu yang membuat dia langsung seperti ini ke bawah ya. Kalau entry di sini kita menggunakan impulsnya aja ya. Itu bisa entry di sana juga karena itu adalah HPT candle ya, atau high probability. Kemudian nomor 3 teman-teman, market ini uptrend ya, 250 EMA dan dia di bawah pasti 100 EMA. Oke, ini sama seperti ini kasusnya ya. Ini uptrendnya udah seperti kehilangan momentum ya. Kita lihat di sini ada support, kemudian dia break dan dia menciptakan candle hammer. Kemudian dia turun lagi ya, menciptakan yang namanya di sini evening star ya, retrace. Nah, contohnya ini kayak mana? Ini ya. Evening star retrace, candlenya boom besar, candlenya boom besar ya. Menembus SSR dan juga SSR yang namanya 20 EMA. Jadi ketika price ke atas rejection, maka kita bisa sell di sini. Dan juga middle Bollinger Band ya. Oke, jadi apakah ini kebetulan? Ya enggak ya. Retracement, bearishnya kencang. Bearishnya kencang. Kalau ini kencang duluan ya, tanpa retracement, maka retracementnya di sini ya. Kalau ini nggak ada retracement begini, waspada dia bisa bullish ya. Retracementnya udah di sini dan dia bisa turun kencang. Kenapa di sini turun kencang? Karena ini kita lihat ya. Ini udah loss momentum. Ini akan ada momentum yang sama ya. Karena di sini kemungkinan dalam time frame 1 2 3 4 5 6 7 8 adalah membuat yang namanya doji ya. Jadi kalau udah loss momentum berarti dia doji. Itu. Doji pergerakannya gimana? Dia naik dan dia turun dengan cepat. Oke, itu nomor 3, nomor 4 teman-teman ya.
Oke, nomor 4 ini kayak gimana? Market 20 EMA, 50, 100, 200 EMA. Oke, ini ranging ya. Makanya ini marketnya ranging kayak gitu. Oke, apa yang terjadi sebelum breakout? Sebelum breakout dia tercipta di sini yang namanya katakanlah evening star. Retracement. Nah, hammer, bearish hammer atau hanging man di sini ya. Hanging man dari 100 EMA. Perhatikan dia udah retrace apa belum? Dia udah retrace di sini ya. Kalau udah retrace, candlenya apa? Boom, besar ya. Kemudian SSR-nya apa? 200 EMA atau di sini ya. Dia nembus 200 EMA dan juga ekor. Candle yang nembus 200 EMA dengan ini adalah downtrend ya. Ini ada golden cross nih, jangan lupa dilihat ya. 20 nembus 50 golden cross dan dia akan membuat golden cross lagi di sini sehingga price akan turun ya. Maka bisa entry di sini ketika ada reject ke bawah. Hasilnya bearish ya, tapi harus perhatikan open posisinya di atas dari closing price ya, perhatikan. Kalau rejection itu tunggu kita dapat entry di atas closing ya. Kalau bullish kan kita harus di bawah closing ya. Kalau bearish di atas closing. Oke, itu teman-teman ya. Jadi secara umum gambarannya apa yang bisa didapat? Breakout itu ada hubungannya dengan retracement, ada hubungannya dengan chart pattern atau pola ya. Evening star, retracement, boom besar. Evening star, retracementnya di sini, boom besar. Evening star, retracement di sini ya, hammer bearish, boom besar, bisa. Retracement di sini ya, boom langsung ya. Jadi ada SSR yang harus ditembus. Itu ya, perhatikan retracementnya teman-teman ya. Kalau bearish besar nggak ada retracement kayak gini, hati-hati ya, ini bisa jadi fake breakout. Oke teman-teman, itu dia pembahasan kita tentang breakout sukses nomor 2. Oke, ada nomor 3, kita lihat. Ini waktunya masih ya. Oke, ini apa ini? Market 20 EMA. Kemudian apalagi marketnya ini ya? Nggak ada lagi. Berarti emang strong down uptrend ya. Di sini nggak ada EMA lagi. 50 pasti ada di bawah ya. Dan karena ini Bollinger Band-nya nggak menunjukkan yang namanya downtrend ya. Mungkin ini udah ranging juga sih ya. Karena dia udah kembali ini, artinya di sini dia udah pernah naik ya. Dan dia kembali ke sini lagi. Gitu. Atau memang di sini dia agak datar di sini ya. Karena di sini nggak menunjukkan Bollinger Band dari atas itu. Jadi dia ini dari bawah, mungkin di sini ada seperti itu ya. Di sini ada breakout, di sini naik, breakout lagi. Nah, di sini ada doji teman-teman ya. Wick doji ini yang di break oleh ini. Itu yang kita lihat ya. Tentunya di sini udah pernah ada kayak gitu ya kayaknya. Karena di sini ada doji dan ada reversal. Wick doji yang ditembus kita tunggu ya. Jadi SSR-nya ini adalah wick doji. Ini breakout membentuk morning star dari 20 EMA ya. Kemudian candlenya terlalu besar, kita tunggu ke SSR-nya. Ternyata dia retracement ya. Ini candle retracement karena tidak menembus 50% body. Dan kita tunggu rejection untuk candle selanjutnya. Jika dia karena ini close-nya udah dekat SSR ya, makanya dia rejection-nya nggak terlalu dalam. Dia langsung impuls ke atas ya. Jadi bisa buy di sini ya. Nah, setelah buy di sini kita lihat di sini jangan di buy lagi ya karena di sini udah stall dan bearish. Nah, kita tunggu di SSR lagi apa yang terbentuk. Nah, ini adalah contoh buying pressure di SSR ya. Apakah ini bisa kita konfirmasi buying pressure?
sebelum candle ini terbentuk ya. Ya bisa, karena di sini ada uptrend. Kita sedang ada di uptrend. Kita tinggal tunggu ini nggak ditembus ya, openingnya nggak ditembus. Kalau openingnya ditembus, ini pasti bearish ke bawah. Gitu. Kita lihat closingnya di sini, jaraknya ada, berarti perlu retracement. Tergantung retracementnya itu bentuknya apa. Kalau bentuknya spinning top, kita bisa tunggu dia bergerak ke bawah dulu, ada rejection atas, buy, atau dia akan melahirkan dua candle retracement, candle bearish close di SSR, baru kita buy. Tergantung ya. Oke, nah sekarang ada breakout gagal. Kalau breakout gagal jadinya ya fake breakout ya. Ini fake breakout gagal, kita langsung bahas ya. Kita langsung bahas saja teman-teman ya. Fake breakout gagal ini kenapa? Satu, marketnya gimana? 20 IMA, 50, 200, 100. Ini golden cross ya. Golden cross, jangan lupa 50 menembus candle IMA yang lebih besar. Di sini ada 20 IMA yang mengindikasikan trend down sebelumnya ya. Jadi ini mungkin retracement. Satu, dia breakout di sini dia ya. Dia breakout di sini. Dua, dia membuat candle inverted bullish hammer. Tapi jangan lupa dia close di resisten di 20 EMA ya. Walaupun di sini breakout. Kemudian di sini dia membuat candle yang signifikan. Ini seperti breakout dari 20 EMA ya. Ini udah di break karena closingnya ini di atas 20 EMA. Ini di bawah 20 EMA, kemudian ini di atas 20 EMA sedikit ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan ya, candle-candle seperti ini. Sebelumnya dia close di bawah. Ini harusnya resisten. Harusnya bearish ya. Ternyata dia break ya, dia break ke atas, tapi dia close lagi di dekat-dekat sini ya. Itu yang perlu diperhatikan. Oke lah, kita anggap ini uptrend dan kita akan menganggap ini buying pressure. Kita tunggu reaksi di sini. Itulah kenapa rejeksi itu penting teman-teman ya. Jika ini opening dari candle pin bar bullish ini, pin bar atau inverted hammer bullish ini ditembus ya openingnya, maka dia akan bablas ke bawah ya. Itu. Dia akan bablas ke bawah. Jadi di sini sebenarnya emang sih nggak disarankan sell ya. Kita sell setelah ini retrace lagi ya, karena ini udah fake breakout. Itu. Kalau contoh yang nomor 2 gimana? 20 EMA, nah 50 EMA dan di atas 100 ya. Jadi ini kategorinya strong ya. Nah, apa yang dia lakukan? Dia break 20 EMA, kemudian dia menciptakan candle seperti ini ya. Di sini agak stall ya. Di sini juga ada deviasi 1 ya, yang merupakan area reversal. Jadi, kemudian kita tunggu. Kemudian kan kita anggap SSR di sini ya. SSR-nya di sini karena di sini ada breakout. Kemudian kita tunggu, ternyata dia nggak close di SSR ya. Di sini ada rejection, malah dia membuat hammer seperti ini. Tetapi ini candlenya udah ditembus ya. Ini opening ditembus dan ini ragu candlenya ya. Bearish hammer. Kita tunggu lagi teman-teman ya. Kita tunggu SSR di sini. Dan ternyata di sini ada yang namanya candle seperti ini. Break ya. Ini candle break yang dapatkan rejection dari 20 EMA. Sehingga candle selanjutnya bisa bearish besar kayak gitu ya. Kenapa bearish besar? Sekali lagi karena udah retrace di sini ya. Dia udah retrace. Dan ini menciptakan yang namanya fake breakout ya. Dia nge-break ya. Kemudian dia fake break. Fake 20 EMA breakout. Di sini fake 20 EMA breakout ya. Semua terjadi di strong downtrend. Nah, itu perlu diperhatikan. Kalau nyari fake breakout itu di strong downtrend ya. Oke, nanti kita bahas lagi tentang fake breakout. Oke teman-teman, itu dia pembahasan saya tentang breakout ya. Kebetulan di sini ada breakout yang gagal ya, sama nanti pembahasannya jadi fake breakout.
Oke teman-teman, itu dia penjelasan saya. Semoga video saya bermanfaat. Saya ucapkan salam trader.